Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha azza wa jalla kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada kesempatan petang hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk mendirikan salat maghrib. Dan alhamdulillah dapat melaksanakan salah satu syiar dinul Islam, yaitu untuk mendatangi masjid dalam rangka mendirikan salat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dan pada waktu-waktu yang lainnya, Allah jadikan sebagai wasilah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita, beliau teladan kita, yaitu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dan kita yang telah mengikrarkan diri sebagai pengikut beliau, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, selama Ramadan kita tidak melaksanakan taklim rutin setelah salat maghrib. Maka di bulan Syawal telah kita mulai kembali, dan kita akan melanjutkan pada taklim sebelumnya, yaitu masih mempelajari tentang al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Riyen pun dugi pinten nggih? Kesupen nggih? Kesupen. Maka pada kesempatan petang hari ini kita masuk pada bagian berikutnya, termasuk perkara ataupun dosa besar
yaitu memakan harta anak yatim dan menzaliminya. Memakan harta anak yatim ataupun menzalimi anak yatim. Biasanya kalau ada kerabat ataupun orang lain yang memiliki anak ataupun kelak akan memiliki anak yang ditinggal oleh bapaknya ketika masih berada dalam kandungan, maka ketika terlahir anak itu menjadi anak yatim. Kalau anak yatim itu dari keturunan keluarga berada, mungkin bagi orang yang dipasrahi sebagai walinya akan merasa aman-aman saja, bahkan mungkin bahagia. Tetapi bagi anak si yatim itu yang ketika pada saat itu pas-pasan atau mungkin dalam keadaan kekurangan, maka yang menjadi walinya kadang-kadang berpikir ulang untuk mengangkatnya sebagai anak asuh. Lah bagaimana ketika seseorang yang diamanai menjadi wali daripada anak yatim itu ternyata tidak mampu menjaga amanahnya, tidak bisa menjadi wali yang adil, bahkan mereka itu justru menzalimi anak yatim yang berada di dalam asuhannya. Maka telah jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 10. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi ketika ada orang yang dipasrai dijadikan wali dari anak yatim, kemudian orang itu menzalimi anak yatim tersebut dengan tidak melaksanakan amanah yang menjadi kewajibannya. Seharusnya dapat memberikan naungan, dapat memberikan makan, dapat memberikan sandang papan, serta memikirkan pendidikannya. Tetapi justru dia mengambil anak yatim untuk diadopsi dan malah dieksploitasi, ya, disuruh untuk bekerja, bahkan menopang pekerjaan utama di dalam rumah tangganya. Maka ini termasuk orang-orang yang zalim di dalam melakukan perwalian kepada anak yatim. Apalagi dengan sengaja dia mempergunakan harta kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Maka harta yang dimakan itu sebetulnya mereka itu telah memasukkan bara api ke dalam perutnya. Ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mungkin harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dipergunakan secara zalim oleh
walinya, untuk memperkaya diri, untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, untuk makan yang enak, tetapi mengabaikan kewajibannya sebagai seorang wali, maka sesungguhnya yang dinikmati, sesungguhnya yang dimakan itu adalah bara api. Sehingga dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sehingga usianya sampai menginjak dewasa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam mengisahkan perjalanan Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiba-tiba aku dihadapkan dengan orang-orang yang mulut mereka dibuka secara paksa. Siapa yang memaksa membuka mulut mereka? Yaitu para malaikat. Dipaksa. Malaikat azab memaksa mulut orang yang dihadapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang Mi'raj. Lalu datang malaikat-malaikat yang lain sambil membawa bebatuan, dan bebatuan itu bukan bebatuan dari bobot sari, tapi bebatuan dari neraka. Setelah mulutnya dibuka secara paksa oleh malaikat azab, maka sebagian para malaikat yang membawa bebatuan itu memasukkan batu-batu yang dibawanya ke mulut mereka hingga keluar melalui dubur mereka. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka. Jadi pada saat perjalanan Mi'raj, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dihadapkan dan beliau menyaksikan ada seseorang yang mulutnya dibuka paksa oleh malaikat azab. Lalu datang beberapa malaikat yang lain sambil membawa bebatuan dari neraka. Setelah sampai di hadapan orang tersebut, ketika mulutnya dibuka paksa, malaikat yang lain niku bahasane bobot sari niku njejeli. Ndulang secara paksa. Apa yang dimasukkan ke dalam mulut orang tersebut? Yaitu bebatuan yang berasal dari neraka. Tetapi ketika dimasukkan bebatuan yang berasal dari neraka itu tidak hancur batunya, tetapi masih tetap utuh dan keluar melalui jalan belakangnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Padahal bebatuan dari neraka itu adalah bebatuan yang sangat panas. Bebatuan yang sangat panas. Dan ketika dimasukkan melalui mulutnya, lalu keluar utuh dalam wujud bebatuan melalui tuburnya. Kadang-kadang ketika kita yang pangapunten buang ke belakang dengan kondisi yang keras saja kesulitan, apalagi niki dalam wujud batu yang dimasukkan secara
paksa, padahal secara fisik tubuh kita niku menolaknya. Ini gambaran bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla membangkitkan suatu kaum dari kubur dalam keadaan keluar api dari mulut mereka. Jadi kalau kita menyaksikan film atau sinetron Godzilla yang dari mulutnya menyemburkan api, itu sama seperti yang dialami kelak ketika seseorang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan keluar api dari mulutnya, di mana sumber dari api itu adalah dari perut. Sumber apinya dari perut. Kenapa demikian? Kalau kita merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya yang dimakan oleh orang-orang yang sebetulnya diamanai untuk menjadi wali anak-anak yatim, tetapi dia menzaliminya. Dia mengeruk hartanya, dia memanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan mengabaikan anak-anak yatim tersebut, maka sesungguhnya yang dimakan, yang dikonsumsi adalah api. Sehingga Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan suatu kaum dari dalam kubur mereka, yang mana mereka itu menyemburkan api yang bersumber dari perut mereka, yang keluar melalui mulutnya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasul? Beliau menjawab, tidakkah kalian perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api yang akan memenuhi seluruh rongga perutnya. Memakan api. Coba kalau kita makan mendoan saja, yang ketika baru dientas dari penggorengan, kinten-kinten wantun apa mboten langsung menikmatinya? Tidak berani. Ya. Maka kenikmatan orang-orang yang menikmati harta anak yatim secara zalim itu sebagaimana besok nikmatnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala senikmat ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan menyemburkan api yang bersumber dari dalam perutnya. Di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani serta Abu Ya'la. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Besar Baitul Mukmin rahimakumullah. Kemudian As-Sudi radhiyallahu anhu berkata, orang yang memakan harta anak yatim, di mana di dalam proses memakannya itu secara zalim, kelak akan dibangkitkan mereka itu dari dalam kuburnya dalam keadaan keluar semburan api, tidak hanya dari mulutnya, tetapi dari lubang telinga juga keluar, dari hidungnya juga keluar, dan dari matanya juga keluar.
Maka siapapun yang melihat, siapapun yang menyaksikan keadaan yang seperti itu, pasti yang menyaksikan itu paham, yang menyaksikan itu kenal bahwa ia adalah pemakan harta anak yatim secara zalim. Jadi sudah terkenal. Orang yang menyaksikan peristiwa seperti itu, kelak ketika akan dikumpulkan di mahsyar, ketika dibangkitkan dari kubur, dalam keadaan dari mulutnya mengeluarkan api, dan orang-orang yang menyaksikan itu sudah paham, oh itu orang-orang yang dulu ketika di dunia itu memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian para ulama berkata, setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin, lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, kinten-kinten kenging mboten. Kalau dengan cara yang baik itu boleh. Sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu mengurusnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan memikirkan pendidikannya, serta kalau anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya itu memiliki harta kekayaan, maka walinya itu berusaha untuk mengembangkan harta kekayaannya. Maka bagi Pak Wali yang ikut memakan harta anak yatim karena dianggapnya sebagai upah, tetapi dalam keadaan anak yatim itu memang punya tinggalan dari orang tuanya yang kaya, maka ini diperbolehkan. Karena itu termasuk jalan yang baik dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Namun jika melebihi dari batas kewajaran, maka itu termasuk harta haram untuk dinikmati. Jadi kalau selama dengan cara yang baik, sesuai dengan tanggung jawabnya, tidak melebihi kewajarannya, niku mboten napa-napa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara itu dia mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari ikut memakan harta anak yatim, sekalipun dia bertanggung jawab atas dirinya. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu dengan cara yang baik. Artinya ketika yang jadi wali itu miskin, sedangkan anak yatim itu punya tinggalan dari orang tuanya, maka boleh untuk ikut memakannya, tetapi tidak boleh melebihi dari batas kewajaran dan tidak boleh melebihi dari batas tanggung jawabnya. Nah, Ibnul Jauzi di dalam tafsirnya, yaitu di dalam Zadul Masir, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang baik niku wonten sekawan. Ada 4 cara. Yang pertama, ketika si wali itu mengambilnya, maka dia punya niatan, dia mengambilnya itu dianggap sebagai hutang.
Maka nanti ketika dia punya, dia berusaha untuk membayar hutang, untuk mengembalikan. Karena dia mempergunakannya dengan niatan hutang. Itu termasuk cara baik yang pertama. Berarti kalau sudah diniati hutang, maka alangkah baiknya hutang itu segera untuk dibayar. Kalau dia pinjam, maka peminjam yang baik itu berusaha segera untuk mengembalikan. Yang kedua, ikut memakannya tapi sekedar untuk kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup. Jadi butuhnya apa? Kalau memang si walinya itu tidak punya dan butuhnya untuk makan, maka diambil. Walaupun mungkin niatannya di situ tidak hutang kepada anak yatim, tapi kalau dia ikut memakan sesuai hanya dengan kebutuhannya saja, kebutuhan untuk makan sehari-hari selama tidak berlebih-lebihan, maka itu juga termasuk cara yang baik. Ya. Atau mungkin karena saking berhati-hatinya, maka dia mengambil untuk ikut memakan, tetapi diniati, ini saya anggap sebagai hutang dan ketika suatu saat saya punya, saya akan mengembalikan. Yang ketiga, jika pemeliharaan anak yatim itu dianggap sebagai salah satu pekerjaan, maka mengambilnya yang setara dengan upah yang umumnya berlaku di tempat itu, ya, maka tidak mengapa. Tapi niki ketika memang di dalam mengurusi anak yatim itu secara maksimal. Dan yang keempat, jika dalam keadaan darurat, ya, artinya jika suatu saat ia berkecukupan, maka ia membayarnya. Tetapi jika tidak, harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Artinya dalam keadaan darurat, dia mengambil harta anak yatim semata-mata untuk menutupi kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu, bukan untuk mengejar gaya hidup, maka ini diperbolehkan. Misal, ada keluarga yang sakit, dia tidak punya biaya untuk membawanya berobat, kemudian diambilkan dari harta peninggalan anak yatim itu. Ketika dia suatu saat punya kelonggaran, bisa mengembalikan, itu lebih baik. Tetapi ketika suatu saat kok dia belum punya dan dia tidak mampu, bahkan tidak mampu untuk mengembalikan, maka itu halal baginya. Tetapi itu tadi untuk keadaan darurat. Kata nih, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dan ini kabar gembira kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim dengan mencurahkan segala perhatiannya, memenuhi segala kebutuhannya, tidak hanya kebutuhan primer saja, tetapi sampai memikirkan masalah jenjang pendidikannya. Maka digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sabda beliau, aku
dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini. Artosipun apa? Niki jarake caket napa tebih? Caket. Artinya kelak bagi orang-orang yang mencurahkan perhatian di dalam pengurusan, di dalam pendidikan, di dalam pemenuhan kepada anak-anak yatim, kelak akan bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga, dan beliau mengangkat tangannya seraya memberikan isyarat, mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan dibukakan seperti ini. Artinya antara beliau dengan pengasuh anak yatim itu sangatlah dekat. Di mana terjadi tempat kedekatannya? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan di dalam Al-Adabul Mufrad Abu Dawud juga meriwayatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Jadi keutamaan bagi orang-orang yang mencurahkan perhatiannya untuk selalu memperhatikan anak-anak yatim dan juga memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak yatim, maka kelak akan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jarak yang sangat dekat. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li gharihi ana wa huwa kaha'aitaini fil jannah wa syara malikun bisababati wal wusta." Pengasuh anak yatim, baik itu masih kerabatnya ataupun bukan, akan bersamaku kelak di surga seperti ini. Seperti ininya, beliau itu mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Sedikit. Berarti dalam kondisi yang dekat. Nah, mengasuh itu artinya yaitu tadi, mengurus segala kebutuhan dan kemaslahatannya, mulai dari urusan makan, pakaian, pendidikannya, sampai mengembangkan hartanya. Nah, kalau tidak memiliki harta bagaimana? Ya, menjadi tanggungan bagi yang menjadi walinya. Nah, kemudian keutamanya lagi, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Man dhamma yatiman baina abawain muslimain ila ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghniya anhu wajabat lahul jannatal batah." Barang siapa yang menyertakan anak yatim dari keluarga muslim dalam makan dan minumnya hingga anak itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah mewajibkan baginya surga. Jadi ini keutamaannya. Lalu bagaimana ketika ada kabar-kabar keutamaan mengusap rambut anak yatim? Anggerten Bapak cari pripun kabar kados niku? Nate midanget Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man masaha ra'sa yatim lam yamsasu illa lillah
kana lahu bi kulli sa'rati marrat 'alaiha yaduhu hasanat wa man ahsana ila yatimati aw yatimin indahu qultu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina isba'aihi sabataini wal wusta. Barang siapa yang mengusap kepala seorang anak yatim semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambutnya yang terkena usapan tangannya, itu satu kebaikan. Satu rambut ya, yang terkena usapan tangannya, maka itu satu kebaikan. Ini mencerminkan bahwa usapan itu simbol dari kasih sayang. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka aku dan dia kelak di surga seperti ini. Nah, seperti ininya itu merujuk pada dua hadis tadi. Beliau memberikan isyarat dengan mengangkat jari telunjuknya, kemudian mengangkat pula jari tengahnya dan memberikan isyarat seperti ini, membuka sedikit. Artinya kelak bagi orang-orang yang mencurahkan kasih sayang kepada anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, kelak akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jarak yang begitu dekat. Dan barang siapa yang mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang sebagai ungkapan rasa kasih sayangnya, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan dari setiap rambut yang kena usapannya, yang kena belayannya, itu adalah satu kebaikan. Maka ini merupakan motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW pada kita, supaya kita hatinya menjadi lembut dengan melihat kondisi anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika berada masih dalam kandungan. Kemudian seseorang pernah berkata kepada Abu Darda, dia meminta kepada Abu Darda untuk memberinya wasiat. Wahai Abu Darda, berilah aku wasiat. Maka Abu Darda pun berkata, kasihilah anak yatim, dekatkanlah ia kepadamu dan berilah makan dengan makananmu. Jadi kalau memberikan makan kepada anak yatim itu ya sesuai dengan apa yang kita makan. Apalagi yang masih menjadi tanggungan kita dipasrai menjadi walinya dan hidup dalam satu rumah, maka tidak boleh untuk dibedakan. Apalagi niku ya, anak yatim yang punya harta peninggalan dari orang tuanya dan mengambil kebutuhannya dari situ. Nah, kemudian wasiat dari Abu Darda ini disampaikan bahwa kasihilah anak yatim dan dekatkanlah mereka kepadamu, berilah makan sebagaimana yang kamu makan, karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang seseorang yang hatinya itu keras. Maka beliau memberikan wasiat, jika kamu ingin supaya hatimu menjadi lembut, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu, usaplah kepalanya
dan berilah makan dari makanmu, maka ia akan melembutkan hatimu dan akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dan Al-Baihaqi. Ya. Kemudian Abu Nuaim juga meriwayatkan. Jadi ini beberapa keutamaan bagi orang-orang yang mencurahkan perhatian di dalam pemeliharaan, di dalam pendidikan dan pengasuhan kepada anak-anak yatim. Tapi di sini pula Allah memberikan ancaman. Ketika para wali yang dipasrai anak yatim kemudian dia memeliharanya hanya untuk kepentingan dirinya, kemudian dia berbuat zalim kepada anak yatim, dia memakan harta anak yatim di luar kewajarannya dan di luar tanggung jawabnya, maka sesungguhnya yang dinikmati, sesungguhnya yang ia konsumsi tiada lain. Kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat yang ke-10, maka sesungguhnya yang dinikmati itu sebetulnya adalah api neraka. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah riwayat, kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang menzalimi anak yatim itu. Ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, maka dia akan mengeluarkan api yang menyembur dari dalam perutnya melalui mulutnya. Bahkan api itu akan mencari jalan keluar tidak hanya dari mulutnya saja, tetapi dari lubang hidung, lubang telinga, dan juga dari kedua matanya. Ini menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya siksa yang akan diterimakan kepada orang-orang yang menzalimi anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita dan kita senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada siapapun, terlebih lagi kepada para anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan diri kita dari jilatan api neraka. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup taklim kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqqi fastabiqul khairat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.